HIV/AIDS. HIV/AIDS yaitu penyakit yang menyerang sistem imun dan kalau nggak diobati bisa berkembang jadi AIDS. Gejala awalnya kayak flu biasa, tapi bisa berkembang di infeksi yang berat dan berat badan akan turun drastis. HIV belum ada obatnya karena HIV itu bisa bersembunyi di dalam sel tubuh dan diam bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Ketika HIV aktif, virusnya menyebar dengan cepat. Sejak tahun 1980-an, para ilmuwan udah coba bikin vaksin HIV. Tapi sampai sekarang lebih dari 200 percobaan vaksin udah dilakukan. Tapi semua vaksin ini gagal mutasi cepat dari virus ini. Bahkan vaksin terbaru seperti Mosaico juga gagal di tahap akhir uji coba tahun 2023. Yang bisa dilakukan sekarang hanya terapi ARV yang bisa bikin virus nggak terdeteksi di darah. Jadi pasien bisa hidup normal tapi nggak bisa sembuh total. Kanker. Kanker adalah pertumbuhan sel abnormal yang bisa menyebar ke seluruh tubuh. Gejalanya tergantung jenis kankernya. Tapi biasanya ada benjolan, berat badan juga turun drastis, dan nyeri yang nggak sembuh-sembuh. Kanker ini belum ada obatnya karena kanker ini punya ribuan jenis dengan sifat yang beda-beda. Bahkan dalam satu jenis kanker aja, setiap pasien bisa punya mutasi yang unik. Jadi kankernya, walaupun nama kankernya sama, tapi beda. Para ilmuwan udah terus mengembangkan imunoterapi, yaitu cara buat ngajarin sistem imun tubuh buat nyerang kankernya. Ada harapan besar sih di sini. Tapi masih banyak kanker yang nggak respon sama terapi ini. Yang bisa dilakukan sekarang yaitu pengobatan seperti kemoterapi dan operasi juga bisa bantu. Tapi belum ada yang menjamin sembuh 100%. Apalagi kalau ketahuannya telat. Alzheimer. Alzheimer yaitu penyakit yang merusak jaringan otak secara perlahan dan bikin ingatan dan kemampuan berpikir kalian hilang sedikit demi sedikit. Gejalanya dimulai dari gampang lupa, bingung waktu dan tempat, sampai nggak bisa komunikasi. Alzheimer ini belum ada obatnya karena sampai sekarang penyebab pastinya masih belum jelas. Otak orang dengan Alzheimer penuh plak protein beta amiloid, tapi belum diketahui apakah itu penyebab atau cuma gejala. Sebenarnya udah banyak obat yang udah dicoba buat ngilangin plak amiloid ini. Salah satu obat yang paling menjanjikan sekarang itu aducanumab. Ini udah disetujui Amerika Serikat, tapi hasilnya masih kontroversial. Banyak ilmuwan yang bilang efeknya kecil banget, tapi riset terus jalan, tapi masih belum ada hasil yang meyakinkan. Yang bisa dilakukan sekarang, kalian hanya bisa terapi dan beberapa obat yang bisa memperlambat gejala, tapi gak bisa menghentikan penyakitnya. Parkinson yaitu muncul karena otak kehilangan dopamin, yaitu zat yang paling penting untuk mengatur gerakan. Gejalanya ini kayak tangan gemeter, gerakan melambat, dan tubuh ini kaku. Parkinson masih belum ada obatnya karena sel penghasil dopamin di otak udah mati dan gak bisa diperbaiki. Dan sampai sekarang belum ada teknologi yang bisa menanam ulang sel otak itu yang menghasilkan dopamin. Sebenarnya peneliti udah nyobain transplantasi sel induk buat menggantikan sel dopamin, tapi hasilnya belum stabil dan kadang malah bikin komplikasi. Tapi beberapa startup juga coba stimulasi otak pakai alat, tapi efeknya belum tahan lama. Yang bisa dilakukan sekarang yaitu obat seperti levodopa, itu bisa membantu mengurangi gejala. Tapi makin lama dipakai, efeknya makin berkurang. ALS yaitu penyakit yang menyerang saraf motorik, jadi bikin otot makin lemah sampai nggak bisa gerak atau napas. Gejalanya yaitu dari kesulitan bicara, lemes, sampai akhirnya lumpuh total. ALS masih belum ada obatnya karena proses kerusakan saraf sangat cepat dan nggak bisa diperbaiki. Bahkan penyebabnya pun belum jelas. Ada yang bilang genetik, ada juga yang bilang karena lingkungan. Sebenarnya ada beberapa obat kayak riluzole dan edarafon yang udah disetujui, tapi ini cuma memperlambat sedikit dan juga banyak riset yang difokusin untuk ke terapi gen dan sel punca. Tapi hasilnya masih di tahap eksperimen dan belum aman buat dipakai luas. Yang bisa kita lakukan sekarang yaitu cuma terapi fisik, alat bantu napas, dan dukungan emosional jadi penopang utama pasien. Jadi nge-support pasien. Lupus adalah penyakit autoimun. Artinya, sistem imun tubuh malah nyerang jaringan tubuh sendiri, kayak kulit, sendi, sampai organ dalam. Gejala dari lupus ini capek berlebihan, nyeri sendi, ruam di wajah yang kayak bentuk kupu-kupu, dan demam yang sering kambuh. Karena penyebab pastinya belum jelas dan gejalanya beda-beda di tiap orang, penyakit ini bisa muncul mendadak, hilang sebentar, lalu kambuh lagi. Ini yang bikin penanganannya makin sulit. Sebenarnya riset imunologi ini berkembang pesat, kayak beberapa obat antiinflamasi dan juga steroid bisa meredakan gejala lupus. Ada juga terapi biologis kayak belimumab, tapi itu pun gak cocok buat semua pasien, karena obat pastinya masih belum ada untuk lupus ini. Diabetes tipe 1 yaitu ketika pankreas berhenti memproduksi insulin, yaitu hormon yang paling penting buat ngatur gula darah. Gejalanya yaitu sering haus, sering pipis, lemes, dan berat badan turun drastis tanpa sebab. Penyakit ini masih belum ada obatnya karena sistem imun menyerang sel beta di pankreas yang menghasilkan insulin. Sekalinya rusak, gak bisa tumbuh lagi. Sebenarnya sejak dulu, orang yang sakit ini hidup bergantung pada suntikan insulin. Tapi sekarang, ilmuwan lagi ngembangin terapi sel punca dan terapi gen, bahkan pankreas buatan. Tapi semuanya masih tahap uji klinis dan belum tersedia luas. Skleroderma yaitu penyakit autoimun langka yang bikin kulit dan jaringan tubuh jadi keras dan kaku. Kadang juga nyerang organ dalam. Gejalanya yaitu kulit kalian kaku, susah gerak, jadi memutih atau membiru waktu dingin, dan gangguan pencernaan atau pernapasan kalau organ ikut kena. Alasan kenapa ini belum ada obatnya, karena belum diketahui kenapa sistem imun bisa bikin kolagen menumpuk di tubuh secara berlebihan.
berlebihan. Dan sampai sekarang hanya bisa dikendalikan, bukan disembuhkan ini penyakitnya. Sebenarnya ilmuwan udah coba terapi dengan obat antifibrosis dan imunosupresan, tapi hasilnya masih belum konsisten. Ada juga studi sel punca, tapi efek jangka panjangnya masih belum jelas. Huntington's disease, yaitu penyakit yang bikin saraf di otak rusak secara perlahan dan diturunkan dari gen orang tua. Gejalanya itu gerakan gak terkendali, perubahan suasana hati, dan penurunan kemampuan berpikir. Biasanya muncul di usia 30-50 tahunan. Penyakit ini masih belum ada obatnya, karena ini penyakit genetik dan mutasi di gen HTT bikin protein abnormal yang merusak otak secara progresif atau cepat. Jadinya masih belum ada cara buat memperbaiki gen rusak. Sekarang ilmuwan udah nyobain pendekatan gene editing, kayak CRISPR, buat memotong bagian gen yang rusak. Tapi masih tahap uji coba dan belum bisa dipakai manusia secara luas. Fibromyalgia. Fibromyalgia yaitu penyakit kronis yang bikin tubuh terasa sakit terus-menerus, walaupun gak ada peradangan atau kerusakan jaringan. Gejalanya itu nyeri di seluruh tubuh, susah tidur, kelelahan ekstrim, dan kadang disertai depresi atau gangguan kognitif yang sering disebut fibrofok. Penyakit ini masih belum ada obatnya karena penyebabnya masih belum jelas. Banyak teori bilang ini karena cara otak memproses rasa sakit jadi rusak, tapi belum terbukti pasti. Sebenarnya ilmuwan udah banyak meneliti fokus ke otak dan sistem saraf pusat, tapi obat yang ada sekarang cuma bantu redain gejala kayak antidepresan atau painkiller ringan. Belum ada yang bisa menyembuhkan total. Multiple sclerosis. Multiple sclerosis yaitu penyakit yang bikin sistem imun nyerang lapisan pelindung saraf di otak atau sumsum tulang belakang yang disebut myelin. Gejalanya yaitu kebas, kesemutan, penglihatan kabur, sulit jalan, dan otot lemes. Dan penyakit ini bisa datang dan pergi. Penyakit ini masih belum ada obatnya karena sampai sekarang belum bisa dihentikan total serangan sistem imun ke myelin. Selain itu, kerusakan sarafnya nggak bisa diperbaiki. Sebenarnya banyak banget obat yang buat memperlambat perkembangan MS ini tadi, seperti interferon beta dan terapi imun lain. Tapi semua itu cuma buat mengontrol, bukan menyembuhkan. Peneliti juga lagi eksplorasi terapi sel punca, tapi hasilnya belum stabil. Cystic fibrosis. Cystic fibrosis yaitu penyakit genetik yang bikin lendir di paru-paru dan organ jadi sangat kental dan lengket. Ini bikin infeksi dan gangguan organ. Gejalanya yaitu batuk kronis, infeksi paru-paru berulang, kesulitan bernapas, dan masalah pencernaan. Penyakit ini disebabkan oleh mutasi genetik atau yang disebut CFTR gene. Obat hanya bisa memperbaiki sebagian fungsi gen ini, belum bisa memperbaiki seluruh sistem. Sebenarnya udah ada obat terbaru kayak Trikafta yang sangat membantu sebagian besar pasien, tapi itu pun bukan obat penyembuh total dan tidak bisa digunakan semua tipe mutasi. Terapi gen masih dalam tahap awal banget. Tay-Sachs disease, yaitu penyakit genetik langka yang menghancurkan sel-sel saraf di otak dan sumsum tulang belakang yang biasanya menyerang bayi. Gejalanya itu kehilangan kemampuan motorik, kejang-kejang, kebutaan, dan biasanya meninggal di usia dini. Karena penyakit ini disebabkan oleh mutasi pada enzim yang dibutuhkan untuk menghancurkan zat lemak tertentu di otak, akumulasi zat ini menghancurkan otak dengan cepat. Ilmuwan pun sedang mengembangkan terapi enzim dan terapi gen, tapi masih belum berhasil menyelamatkan fungsi otak atau memperpanjang usia secara signifikan. DMD. DMD yaitu penyakit genetik yang bikin otot tubuh pelan-pelan melemah dan merusak. Biasanya menyerang anak laki-laki sejak usia dini. Gejalanya yaitu lemah otot, sulit jalan, kehilangan kemampuan bergerak, dan akhirnya bisa menyerang otot jantung. Penyakit ini belum ada obatnya karena penyakit ini disebabkan oleh mutasi pada gen dystrophin, yaitu protein penting untuk kekuatan otot, dan gak ada obat yang bisa menggantikan fungsinya secara utuh. Sebenarnya udah ada beberapa terapi gen seperti exon dis51 yang udah disetujui, tapi hanya bekerja di subgrup pasien tertentu dan gak bisa menyembuhkan total. Usaha terus dilakukan untuk bikin versi yang lebih luas dan efektif. Skizofrenia. Skizofrenia yaitu gangguan mental serius yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Bukan kepribadian ganda ya, ini beda. Gejalanya yaitu halusinasi, delusi, pikiran kacau, sulit fokus, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Karena penyakit ini penyebab pastinya masih belum diketahui, bisa jadi ada faktor genetik, kimia otak, dan lingkungan yang semuanya ini kompleks. Jadi obat yang sekarang ada itu cuma mengatur gejala, bukan menyembuhkan. Psikiater udah pakai obat antipsikotik buat bantu pasien tetap stabil, tapi efek sampingnya banyak. Ilmuwan juga neliti pengaruh sistem imun dan mikrobioma usus terhadap otak, tapi belum ada solusi fix sampai sekarang.